Terima kasih Anda masih menyaksikan Good Talk dan kita akan ngebahas artikel nih Pak. Artikel yang pertama ada dari pajak.go.id. Judulnya Generasi Milenial Peroleh TGTC. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Tax Goes to Campus dan tujuan diadakannya acara ini itu apa sih Pak? Oke, jadi TGTC itu kepanjangan dari Tax Goes to Campus. Jadi program ini menyasar para milenial prinsipnya ya, yang duduk di jenjang perguruan tinggi oleh karena kesadaran generasi muda sebagai calon wajib pajak sangatlah penting. Jadi yang pertama kita ingin membangun tax awareness lah ya, dimulai dari perguruan tinggi. Nah, konsep ini sebenarnya konsep kita inginnya seperti konsep farmer, bukan hunter. Jadi kalau farmer itu pemilihan bibit, kemudian pemupukan, penyiraman, dan lain sebagainya dilakukan sejak awal. Ini penting dalam rangka untuk mendorong ya generasi milenial untuk maju dari sisi akademisinya, kemudian nanti dia juga mampu men-generate income yang baik gitulah. Ya, kalau Mbak Viana juga kan harapannya ingin menikah dengan suami yang sukses gitu ya. Amin. Amin, doa baik. Adalah suami yang menghasilkan penghasilan melebihi kemampuan istri membelanjakannya gitu ya. Dan sama Direktorat Jenderal Pajak juga ingin teman-teman generasi milenial mempunyai kemampuan untuk mengenerate income, lebih kemampuan membelanjakan, tetapi jangan lupa tolong sisihkan sebagian daripada income-nya itu untuk membayar pajak. Itu Mbak, jadi tujuannya membangun tax awareness sedini mungkin sehingga pada saat nanti keluar dari perguruan tinggi mereka sudah siap untuk membayar pajak. Oke, kesiapan para mahasiswa dan mahasiswi calon-calon nih, calon-calon pembayar pajak wajib nih ya, berarti ya. Jadi dikasih tahu juga mungkin seberapa pentingnya untuk membayar pajak dan juga tujuan-tujuannya seperti itu ya, Pak ya. Nah ini ada artikel yang kedua dari money.kompas.com, judulnya ada peran besar generasi milenial di balik kesuksesan tax amnesty. Nah, tax amnesty itu sebetulnya apa sih, Pak? Waduh, ini sebenarnya kejadiannya sudah tahun 2016 ya. Pada saat itu kita salah satunya menerbitkan program tax amnesty. Apa sih tax amnesty itu? Ini hanya pengetahuan saja ya, bahwa tax amnesty secara akademisi itu adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dalam pembayaran pajak dari sejumlah kewajiban pajak, termasuk biasanya bunga dan dendanya, dan dia akan diabaikan atau dilakukan pengabaian tuntutan pidana pajak maupun administrasi. Dan pembatasannya biasanya untuk mengaudit pun itu dikasih jangka waktu tertentu tidak dilakukan audit. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi konsepnya adalah ketika sistem perpajakan suatu negara ternyata tidak berhasil, misalnya tidak berhasilnya itu karena ya berbagai alasannya, tapi pada akhirnya adalah wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Kemudian wajib pajak pengen, ayo deh Pak, untuk mulai dari nol terlebih dahulu semuanya kayak apa kita pada saat ngisi bensin, ayo kita mulai dari nol lagi gitu kan, maka biasanya itu diberikan program yang namanya tax amnesty. Sehingga setelah itu antara otoritas pajak dengan wajib pajak ya 00. Itulah konsep dasar daripada tax amnesty, Mbak, gitu. Ya, oke. Nah, itu berarti pengampunannya ya gitu. Tapi kalau misalnya kita balik lagi kepada prinsipnya bahwa prinsipnya pajak itu adalah suatu kewajiban untuk bagi yang sudah penghasilan gitu ya, harus taat membayarnya. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas sedikit tentang milenialnya sendiri, kan masih banyak nih dari tadi berapa juta, gak hanya milenial tapi masih banyak dari baby boomer dan lain-lain yang masih kurang aware untuk membayar pajak. Nah, apa sih Pak sebetulnya yang penyebab dari para generasi-generasi atau masyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak? Satu, mungkin memang ya human being ya, manusiawi human ya. Ketika bagian penghasilannya diambil negara, pasti kurang ikhlas lah. Ya,
kurang ikhlas. Saya juga sebagai wajib pajak ya, kadang-kadang ketika ternyata saya punya penghasilan lain di luar gaji, karena kalau udah gaji udah dipotong tuh Mbak sama pemberi kerja. Biasanya saya dapat honor misalnya dari tim apa gitu, tiba-tiba dipotong, wih terasa juga ya. Sama sebagai manusia kita merasa terbebani karena itu menggerus take home pay kita, gitu ya. Yang kedua, sebenarnya kadang-kadang tadi ada free rider juga ya, kemudian ada juga yang justifikasinya, oke saya nanti membayar pajak asalkan pajak ini digunakan dengan baik. Tetapi sebenarnya penggunaan pajak itu sendiri dua hal yang berbeda ya, membayar pajak dengan penggunaan pajak itu sendiri dua hal yang berbeda ya. Oleh sebab itu seperti yang tadi katakan, pembayar pajak ketika membayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, sehingga harapan saya bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan supaya tidak kena denda administrasi dan pidana pajak ya. Setelah itu ikhlaskan, lupakan ya, anggap aja ini sebagai ibadah ya, karena di agama apapun ketika ada pemerintah memungut pajak itu baik gitu loh, itu baik dalam rangka untuk menata pemerintahan ini dengan baik. Demikian Mbak. Jadi ya itulah ya. Oleh sebab itu kita melalui beberapa program, salah satunya tadi Tax Go to Campus, mencoba untuk membangun awareness. Ayo kita bergotong royong ya, mengoperasikan negara ini dari sumber dana sendiri. Ya, orang yang mengatakan kenapa hutang kita itu bertambah, padahal orang yang mengkritik itu pun ternyata membayar pajaknya ogah-ogahan. Gitu, Mbak. Oke, iya, 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 memang harus wajib ya Pak ya, dan juga tadi ikhlaskan gitu untuk Betul. tetap bayar pajak, karena itu nanti akan balik ke kita juga ya Pak ya. Oke, iya, iya, Nah, betul. jika seorang udah membayar pajak namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai, misalnya nih kayak jalanan rusak, terus nggak bayar pajak tapi diprotes, dan kalau misalnya udah ada orang yang mungkin protes ke sana gitu, kayak misalnya kok nggak sesuai ya dengan apa yang saya bayarkan, itu protesnya kemana dan harus seperti apa Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Ya keren nih Mbak Piana, walaupun bikin saya kaget-kaget juga ini ya. Mbak Piana yang kritis ya. Saya kira ya setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan suatu pemikiran atau usulan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ya. Tentunya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dan sekarang pemerintah sudah lebih good governance ya. Menurut saya setelah era reformasi, pemerintahan diselenggarakan lebih good governance, di mana jika terkait ada pendapat yang berbeda terkait dengan kemana uang pajak saya atau untuk saluran apa saja pajak yang dibayar oleh kita, sebenarnya bisa melihat dari APBN. Tetapi kalau belum puas juga, maka sebenarnya setiap warga negara bisa melaporkan atau bertanya ke www.lapor.go.id. Dan untuk pajak sendiri, kalau masalahnya mengenai pajak ya, maka di pajak ada juga Bapak bisa menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui kring pajak 1500-200. Itu juga bisa untuk menyampaikan une-une ataupun permasalahan apa yang belum terlalu jelas lah tentang penyaluran atas dana pajak ini. Oke, ya memang kalau kadang-kadang mungkin suka orang belum atau lupa gitu ya, kalau oh ini Iya. ternyata ini fasilitas yang udah saya keluarkan dari pajak gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada orang yang mungkin belum bayar pajak selama setahun atau lebih karena memang ya itu tadi, mungkin dia belum terdaftar NPWP atau dia masih belum ikhlas gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai lebih dari setahun gitu, ini tuh apa Pak? Apakah langsung dapat kena sanksi kah atau memang masih diberi dispensasi mungkin? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi penyelesaian masalah perpajakan ini kalau bicara agak teknis ini ada dua, Mbak.
Satu adalah penyelesaian secara administratif. Penyelesaian secara administratif yang pertama ya, yang kedua adalah penyelesaian secara pidana. Penyelesaian secara administratif itu dalam wujud kita ujung-ujungnya mendorong wajib pajak untuk ayo bayar saja. Tapi bayarnya kalau terlambat ya kena sanksi bunga ataupun denda. Itu yang pertama administratif. Yang kedua kalau pidana ya ini bisa memasukkan orang ke dalam penjara atau pidana, denda, kurungan dan lain sebagainya. Nah, namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan itu lebih mendorong masyarakat wajib pajak termasuk generasi milenial ini yuk bayar dulu gitu loh. Jadi penyelesaiannya administratif dulu. Jadi ini yang disebut sebagai dalam istilah hukumnya ultimum remedium. Jadi pidana itu adalah alternatif terakhir. Jadi kita tidak mau memasukkan orang ke penjara gara-gara nggak punya NPWP gitu loh Mbak. Yuk administrasi dulu dihimbau dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang dia sudah kelihatan memang membangkang atau memang ingin melanggar undang-undang perpajakan secara terang-terangan dan perlu adanya deterrent efek, efek jera bisa saja dimasukkan ke dalam pidana. Namun demikian, kalaupun sudah dipidana misalnya sedang dipersidangkan, kita pun masih membuka. Kalau Anda mau membayar misalnya denda sekian, maka kita stop pidananya. Jadi kesimpulannya adalah untuk kepidana kita menganut konsep ultimum remedium. Oke. Jadi masih dikasih kesempatan ya Pak ya kepada para yang belum bayar pajak, yuk bayar dulu gitu. Masih dikasih apa ya tadi pembekalan wajibnya ini seperti apa, nanti akan apa yang didapat, seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi ya Pak seputar pajak, tapi kita break lagi. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.